Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Diberkati saudara yang ada di sini. Karena saya itu sedih saudara, karena biasa setiap tahun kalau Easter, Good Friday, itu toko-toko tutup banyak ya, restoran tutup, banyak perusahaan tutup, saudara. Mereka tutup, tapi bukan mau memperingati kematian Yesus. Mereka cuma tutup dan kebanyakan orang itu pergi berlibur, saudara. Saya dari dulu, dari begitu ikut Tuhan, saya tidak mau kalau anak-anak saya, kalau Easter, Paskah, Good Friday, mereka mau pergi kemana jalan-jalan. Saya suruh duduk diam. Kalau ada di gereja ada ibadah, datang ke gereja. Bersama-sama ucap syukur kepada Tuhan. Memperingati lagi kematian Yesus. Kalau tidak ke gereja, ada sakit atau apa, diam di rumah. Berusaha beribadah sendiri dengan Tuhan, saudara. Maka saudara yang ada di sini, sungguh saya senang dan pasti Tuhan akan memberkati saudara. Oke, jadi hari ini Jumat Agung, saudara. Jumat Agung, saudara. Kalau orang bule itu bilang Good Friday, saudara. What is good about? Ya, kadang kita pikir, loh, kematian Tuhan Yesus hari Jumat, ya. Kalau kita bilang bahasa Indonesia Jumat Agung itu, ya rasanya mulia benar, agung, ya. Tapi kok Good Friday? Tapi tidak apa-apa, saudara. Saya baca, saya ketemu. Karena di hari Jumat ini, something happen that's good for everyone. Ya, dengan kematian pengorbanan Yesus ada dampak yang luar biasa, yaitu saudara dan saya, kita diselamatkan. Jadi boleh katakan Good Friday, tidak apa-apa, saudara. Oke, saudara tahu kalau pernah dengar kalau ada 7 perkataan salib? Pernah tahu? Waktu Yesus disalibkan 6 jam itu, saudara, Yesus berkata-kata 7 kali. Saudara, orang-orang Kristen ada yang fanatik sekali, suka mau kepingin tahu kan, dia hafal malah ya tentang itu. Ada yang tahu 7 perkataan salib? Saudara nggak tahu? Nggak apa-apa. Mau saya kasih tahu? Secepat-cepat aja ya. Soalnya kita bukan mau khotbah tentang ini, tapi biar saya cepat-cepat. Saudara kalau mau catat, saudara kalau bisa ingat-ingat. Tetapi saudara, saya harap saudara itu mesti baca tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu ada di 4 Injil. Saudara pernah baca di dalam ke-4 Injil? Ya. Baca saudara, bawa diri saudara, waktu saudara baca, bawa diri saudara ada bersama-sama dengan Yesus. Saudara datang bersama-sama di Golgota, saudara. Saudara bisa merasakan ya bagaimana penderitaan Yesus. Jadi 4 Injil saudara tahu kan? Saudara cari sendiri. Saudara mau bisa tanya, saya bisa kasih tahu juga. Jadi permulaan 6 jam itu. Pertama-tama sekali Yesus katakan, saya tidak usah kasih tahu, nanti baru kita bicarakan. Ya Bapa, ampunilah mereka karena sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, Yesus melihat ibunya dan murid yang kekasihnya. Terus dia katakan, bilang, Ibu, inilah anakmu. Kemudian dia katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Puji Tuhan, saudara. Kasihnya begitu besar, dia tidak pernah tinggalkan murid, ya, di atas salib pun, saudara, ya. Yang keempat, jadi keempat itu Yesus menderita luar biasa, dia rasa, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa rasa, saudara belum pernah kan berseru. Terus yang kelima dia katakan, aku haus. Yesus kata, aku haus untuk menggenapi firman. Yesus haus. Dikasih apa, saudara? Dikasih anggur asam, saudara. Yang keenam, dia bilang, sudah selesai. Yang ketujuh, yang terakhir, di jam 3. Sudah jam 3 siang loh, saudara. Terakhir dia sudah mau. Dia katakan,
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu 7 perkataan Yesus waktu dia 6 jam di atas kayu salib. Ya saudara pulang, saudara cari, saudara baca dan saudara renungkan. Dan hari ini kita mau lihat dari, tidak bisa baca semua Injil saudara, ada 4 Injil, saya ambil saja dari Lukas saudara. Lukas pasal yang ke-23, kita mau baca dari ayat 32 sampai 48, mungkin ada slide saudara bisa situ. Saya baca sini atau ada di situ dikasih keluar sama Arvin apa enggak. Kalau enggak saudara bisa baca Alkitab saudara atau saudara dengar saja baik-baik. Ayat 32 Lukas 23. Dan ada juga digiringi 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." 36. Prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi." Inilah raja. Sampai 37 ya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung di itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul diri. Amin, saudara. Jadi saya mau tadi ada 7 perkataan salib. Saya ambil 3 saja, ada di Lukas ini. Jadi kita lihat satu persatu, kita lihat slide yang kedua. Dari Lukas yang 23 ayat 34 itu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya kasih, Yesus melepaskan pengampunan. Di saat yang menderita seperti itu, saudara, Yesus begitu dipaku di atas kayu salib, ditancapkan, digantung di atas. Apa yang dia katakan? Dia tidak katakan, "Tuhan, binasakan mereka,
Kalau kita Tuhan balaskan perbuatan mereka yang menghujat dia, mengejek dia, sudah cambuk-cambuk dari sepanjang jalan, pikul salib yang beratnya sampai 100 kilo lebih. Tingginya salib itu 3-4 meter, lebarnya itu 2 meter. Yesus kan cuma paling juga tidak sampai 2 meter. Pikul salib yang begitu berat, begitu panjang. Setengah mati, saudara. Perjalanan sampai ke Bukit Tengkorak itu berapa lama, saudara? Berapa jam? Kira-kira 600 meter, saudara. Ya. Mereka sudah tancap dia lagi, ejek-ejek lagi. Jubahnya dia juga diambil, saudara. Dikasih telanjangin dia. Jubahnya diambil. Mereka bagi-bagi. Saudara, kejam. Ya kan? Sadis. Ya. Sadis, saudara. Sudah dia bilang dia haus. Bukan kasih air. Kasih anggur asam, saudara. Lambungnya ditusuk lagi, saudara. Kasih keluar darah semua yang ada. Betapa sadis. Tetapi di dalam kesakitan Yesus masih katakan, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tahu. Mereka tahu. Bukan tidak tahu. Dan juga bukan mereka, mungkin kita juga kalau ada di situ sekarang kita tidak ada pun, kita pun mungkin juga sama seperti mereka. Kita berbuat dosa, tapi kita pura-pura tidak tahu. Padahal kita tahu. Tapi Tuhan Yesus tetap sampai sekarang, saudara tahu, mendoakan kita. Kalau kita setiap kali berbuat dosa, Tuhan Yesus suruh datang dan minta ampun. Saudara sudah ulang-ulang saya ketahui 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Datang mengaku segala dosa. Dia adalah adil. Setia, dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa saudara dan saya. Ya, bahkan menyucikan kita dari segala dosa. Luar biasa kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau kita menderita sedikit aja, kita maunya doa. Kadang-kadang dulu kita belum mengerti, banyak orang Kristen yang doa, Tuhan hajar orang ini. Oke, kita disakiti orang, kita tidak bilang Tuhan tolong supaya kita bisa menerima, menanggung semua ini. Tapi kita suruh Tuhan hajar, ya. Tuhan ubahkan orang ini, Tuhan ubahkan orang itu. Padahal kita ini yang perlu diubahkan oleh Tuhan. Tadi kita makan, minum perjamuan. Ingat saudara, Yesus suruh kita ingat kematiannya. Ingat terus akan kematiannya. Yesus tidak suruh kita merayakan Natal, kelahirannya. Tapi tidak apa-apa saudara mau merayakan. Tetapi jangan abaikan kematian Tuhan. Jangan remehkan. Jangan jalan-jalan kemana-kemana. Saudara tidak pernah duduk diam dan merenungkan. Saudara tidak pernah kepingin mau duduk baca 4 Injil tentang kematian Yesus. Jarang orang membaca. Saudara kita tidak pernah mau taruh diri kita, bawa diri kita di hadapan salib itu, di Golgota. Kita duduk diam di bawah kaki. Dan kita bisa menyaksikan. Tidak dengan mata jasmani, tapi mata rohani kita bisa tetap saudara melihat. Kalau kita sampai ketemu, saat-saat yang demikian, kita sampai bisa merasakan pengorbanan Yesus oleh karena dosa kita. Baru kita bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak kita akan jadi Kristenan. Jadi KTP. Jadi orang-orang gereja saja. Ya saudara. Saudara percaya? Saya harap saudara pulang, saudara baca. Baca pelan-pelan. Menjelang hari Minggu kebangkitan. Saudara ada banyak waktu saudara. Untuk membaca itu semua saudara. Luar biasa kasih Kristus saudara. Oke. Berapa banyak dari kita yang sering kali kita masih berbuat dosa juga. Tapi kita merasa seakan-akan kita tidak berdosa. Saudara betapa rasa malu apa enggak kalau Tuhan Yesus masih katakan kepada Bapa Surgawi, ampuni Jasmine Tuhan. Karena Jasmine tidak tahu apa yang dia perbuatkan. Padahal Jasmine hidup dan Jasmine tahu. Setiap perbuatan dosa kecil, dosa besar, ya. Tidak ada yang tidak sadar, saudara. Kita sadar.
Jadi bukan Yesus yang mesti minta Bapa ampuni kita. Dan katakan kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Kita yang mesti datang kepada Yesus dan kita mengaku kalau kita tahu kita berdosa. Dia mati di atas kayu salib. Bukan orang-orang ini saja yang berdosa, saudara. Kita itu waktu juga semua berdosa, saudara. Yesus mati selagi kita semua masih berdosa, saudara. Jadi pulang saudara baca baik-baik ya saudara ya. Indah kasihnya. Dan begitu juga dia rela saudara. Oke. Mati buat kita. Dan inilah juga kita belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan orang Kristen. Seharusnya juga kita bisa mengampuni orang saudara. Oke. Matius pasal yang kelima ayat 44 dikatakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Yesus tunjukkan di atas salib. Dan ini perintahnya buat kita. Tetapi kebanyakan kita orang Kristen, kita merasa diri benar. Kalau orang salah sedikit kita mau melawan, ya kan? Lalu bisa kita kasih jatuh orang itu. Tapi saudara ingat baik-baik, kalau saudara orang lagi bikin kita, aniaya kita, bikin fitnah kita, hianati kita, bikin apa saja yang menyakiti hati kita. Ya. Kalau kita mau marah, kita mau rasa mau balas, kita mau membenci kembali orang itu. Ingat apa yang dikerjakan Yesus. Apa perkataan Yesus? Perkataan yang pertama di atas kayu salib. Ya, jam 9 pagi saudara, dia baru naik ke atas. Ya, kita pun harus lakukan yang sama. Ya. Oke. Oke. Kedua, Lukas pasal 23 ayat yang 43. Oke, ini perkataan yang kedua. Saya tulis di situ, keselamatan terjamin saat ini, saudara. Ya kira-kira mungkin jam 12 atau jam berapa, saya kurang tahu. Oke, Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa Yesus bisa ngomong begitu? Yesus disalibkan dengan dua orang penjahat, saudara. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya. Dan penjahat yang satu itu, saudara, menghujat Yesus. Saudara, kalau saudara baca tuh di pasal yang ke-10, yang seorang dia menghujat Yesus, oke. Tapi yang seorang itu, yang di sebelah lagi, dia menegur dia, oke. Dia katanya begini, saya baca supaya saudara tahu. Seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Penjahat saudara harus dihukum. Oke? Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Oke? Dia merasa takut kepada Tuhan. Orang yang di sebelah. Oke, saya mau tanya lagi, kadang-kadang saudara bisa tahu. Sebelah mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang baik yang sebelah mana? Yang jahat yang menghujat Yesus itu kiri apa kanan? Terus yang menegur dia itu kiri atau kanan? Makanya saudara pulang baca lagi Alkitab. Tidak ada yang dibilangin. Tidak tertulis kiri atau kanan. Pokoknya satu kiri satu kanan. Oke? Yang jahat yang mana yang nggak tahu. Pokoknya yang satu itu jahat. Oke, dia menghujat Yesus. Dia bilang kapok lu hebat-hebat. Oke, selamatkan dirimu, selamatkan kami, dia bilang. Ya. Tapi yang satu, saudara. Itu orang, ya, sama seperti banyak orang dari kita yang tidak mau terima keselamatan. Dia mau binasa, makanya dia menghujat Yesus. Berapa banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sampai saat ini pun tidak peduli, ya,
Mau ulang kali saudara mau khotbah, saudara mau katakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Bayar dengan harga, bukan dengan barang yang panah, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Saudara, kadang kita nangis. Saudara pernah nonton Passion of Christ? Film? Belum? Cari nonton. Saudara cerita, tidak usah cerita saya. Saudara waktu nonton itu, saudara apa? Ada orang yang ketakutan tidak mau lihat, tutup matanya. Oke. Ada yang menangis setengah mati. Okay. Menangis seperti orang-orang yang waktu pulang itu mereka pukul-pukul dada, tetapi mereka cari Yesus apa hendak kita tidak tahu. Kadang-kadang emosi saudara ya menguasai kita sehingga saat itu kita menangis, tetapi tidak ada pertobatan. Kita tidak mau sama dengan orang di sebelah ini yang menghujat Tuhan. Kita tidak mau saudara. Kita mau seperti orang yang satu ini, yang sungguh dia saat itu juga dia melihat dan merasakan ya bahwa ini betul Yesus, dan dia katakan ya Yesus, dia bilang apa? Dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia bisa tahu kalau Yesus akan datang sebagai raja, saudara, di ayat yang 42. Jadi dia percaya. Cuma dengan percaya katakan begitu saja, oke? Yesus langsung bicara pada dia. Ayat yang ke-43 itu dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara terima Tuhan Yesus, saudara, dia diselamatkan masuk di dalam Firdaus bersama Yesus itu, saudara, begitu gampang. Tidak susah. Tetapi kenapa kita tidak mau? Kalau saudara percaya Yesus tahu di dalam hati saudara, percaya betul-betul saudara diselamatkan, surga menjadi milik saudara. Oke. Keselamatan terjamin. Saat itu juga saat saudara mengaku. Oke. Saudara tidak perlu bikin apa-apa. Mesti belajar Alkitab dulu, sekolah teologi dulu. Mesti berubah dulu hidup saya. Kalau sudah diperbaiki jadi baik, baru saya datang terima Tuhan Yesus. No. Coba saudara lihatin. Dia tidak baptis, tapi Yesus kasih keselamatan. Baptisan tidak menyelamatkan, saya kasih tahu saudara. Dia langsung mati, jadi dia tidak sempat baptis. Kalau kita sempat baptis ya disuruh baptis, saudara. Kalau tidak baptis juga aneh, gitu. Tetapi begitu mudah, kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanannya yang luar biasa. Saudara dapat di mana? Orang tua saja memaafkan kita saja, kita mesti datang berlutut cium kaki kadang-kadang. Kalau kita bikin salah, betul? Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang punya langit dan bumi bisa turun datang memati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kita mau sombong apa? Firman Tuhan katakan waktu dia mati, kita masih berdosa. Kita semua manusia berdosa. Bapa sudah kirim anaknya, oke? Buat semua orang, saudara. Yohanes 3:16, ya kan? Begitu besar kasih Bapa Allah kepada dunia ini, maka dia serahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan boleh beroleh keselamatan, diselamatkan. Cuma percaya, saudara, percaya. Tapi percaya ini yang berat, saudara. Percaya itu di dalam hati sungguh-sungguh, bukan di mulut. Makanya Tuhan bilang bukan muji-muji, ngomong gombal dari mulut saja. Ya, manusia biasa gombal, pacaran itu kan tukang gombal. Kebanyakan toh, banyak gombal. Jangankan pacaran, sampai saat ini, zaman ini, saat ini sudah tua juga. Kadang-kadang orang masih bisa gombal. I love you. Padahal di dalamnya, ya, baik. Tapi Yesus jangan lurus hati. Gampang, saudara. Tapi kenapa begitu banyak manusia yang masih tidak percaya? Ya, kenapa? Yaitu mereka sama seperti penjahat yang di sebelah. Yang sudah salah, sudah berdosa pun masih rasa diri benar.
Tidak mau percaya. Tidak mau tunduk pada Yesus. Masih banyak orang demikian, saudara. Makanya saya katakan, saudara tidak usah bikin apa-apa, saudara. Oke? Oke, kita lihat slide yang kelima. Dia bilang keselamatan adalah kasih karunia. Oke? Kita sudah ulang-ulang, sudah tahu, bahkan sudah hafal, dia bilang. Efesus 2 ayat 8 dan 9 saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara dan saya. Keselamatan saudara, semua saudara peroleh. Bukan karena kehebatan. Bukan karena saudara baik. Bukan karena saya baik. Jadi kita tidak ada yang memegahkan diri. Jangan rasa kita lebih hebat daripada yang lain. Kita terima ini cuma-cuma. Nah, tetapi kalau saudara mau kerja, di ayat yang ke-10 saudara kita sudah tahu kan, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, oke? Dia bilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, oke? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita sudah terima keselamatan, si penjahat itu dia terima keselamatan, dia tidak sempat berbuat baik. Karena dia mati, saudara. Hari itu juga dia mati, saudara. Kita belum mati. Bersyukur kita belum mati, saudara. Bersyukur masih hidup panjang umur sampai gini. Tua 83. Sudah, ya kalau saudara mau bilang sudah lewat toh. Sudah lewat. Pak Gid biasa kirim selamat ulang tahun kok. Kali ini kok tidak. Hah? Ada dua, jadi pilih satu. Oke, ada dua. Saudara, oke, saya menyimpang sedikit. Ada dua ulang tahun saya, itu bukan karena apa-apa. Saudara, waktu saya sama Pak John itu masih pacaran. Ulang tahun itu kita dari keluarga itu, papa saya itu tulis pakai tanggalan Chinese. Jadi tiap kali berubah, tiap tahun berubah, tiap tahun berubah. Jadi kita tidak mau berubah. Jadi ya mestinya kita bisa tetap pakai tanggal itu. Cici saya pakai tanggal yang Chinese itu bikin nasional. Ya, tidak peduli. Saya sama Pak John tahu sendiri aneh-aneh. Saya kan agak sedikit suka yang nyentrik. Jadi tanya papanya, begitu. Tanya papanya Pak John. Ya, kalau lihat di tahun 1941, kalau tanggal Cinanya 24 Maret itu jatuh nasional tanggal berapa? Ada buku, Tungsu ada toh? Ada buku Chinese bisa lihat. Oh, jadi dia lihat papa mertua saya, dia bilang tanggal 16 April. Jadi kita dua saja ini yang mau bikin sendiri. Akhirnya ya sampai begitu. Sampai semua jadi bingung. Oke. Tidak apa-apa saudara. Tidak usah ingat hari lahir saya. Oke. Tuhan Yesus tidak suruh ingat hari lahir. Ingat hari kematian Yesus saja. Oke. Tidak peduli. Oke. Jadi saudara oke. Jadi Galatia pasal 2 ayat ke-16 saya tulis tidak ada di situ, saya baca aja saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, Paulus tulis, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Segala hukum, segala peraturan yang ada di sini, saudara mau melakukannya itu tidak menyelamatkan saudara. Saudara mau hafal, ya kan? Sekolah teologi sampai tinggi sampai sudah family saya, ponakan saya sudah master, kemarin dia tulis lagi anaknya sudah masuk sekolah umur 3 tahun, dia mau lanjutkan lagi atau ambil apa PhD atau apa lagi ya. Baik sekolah bukan tidak baik ya, tapi saudara tidak sekolah pun saudara tidak usah khawatir ya. Yang penting hati percaya, kita punya iman sungguh-sungguh saudara. Saya katakan kepada family saya, ya,
mesti benar-benar berserah kepada Tuhan. Percaya dan berserah. Ada dulu kita pernah belajar, saudara bilang percaya. Tapi kita percaya, saya percaya Yapi. Saya tidak bisa saya bilang saya percaya 100%. Sedangkan Yapi yang kelihatan. Tuhan tak kelihatan, saudara. Nah ini, saudara. Makanya saudara perlu pertolongan Roh Kudus. Kata Pak Gideon. Setiap saat untuk membuat kita supaya kita sungguh-sungguh percaya. Percaya 100%. Bukan 99,99. 100. Nah ada orang yang tanya, Pak Yapi percaya Tante Jasmine? Tante Jasmine minta pinjam uang. Kasih enggak? Ya punya. Ya sebisa-bisanya. Ya. Bilang aja 10.000 mau beli mobil ini. Mobil sudah write off. Jadi nak punya mobil. Jadi sekarang mau beli mobil, yang mesti pinjam orang yang percaya. Tapi saya rasa nggak mungkin bisa ya. Nggak bisa. Yang Tuhan minta percaya itu percaya dan tidak ingat-ingat dan tidak tunggu mau tagih-tagih. Manusia kalau kita pinjam itu pasti ditagih. Kadang-kadang saudara tahu, katanya orang-orang begini, kalau saya pinjam, oke ditagih, kadang-kadang yang pinjam ini lebih jahat. Maki-maki. Ya katanya begitu. Nah, Tuhan tidak tagih. Tapi apa kita percaya sungguh-sungguh? Susah. Jadi kita ngaku di hadapan Tuhan. Tidak bisa, makanya saya bilang setiap hari berdoa bilang Tuhan tolong saya supaya saya percaya sungguh-sungguh. Tuhan tolong saya supaya saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak tolong, saya tidak bisa. You have to. Saudara mesti percaya Tuhan sedemikian, tunduk kepada Tuhan sedemikian sehingga saudara pelayanan saudara, setiap saudara yang mau melayani, saudara tidak tentukan pelayanan apa yang saudara mau. Saudara tidak perlu, kalau saudara sudah cinta Tuhan demikian, percaya hidup kepada Tuhan, apapun yang Tuhan suruh saudara akan lakukan. Saudara tidak usah kepingin mau jadi pendeta, mau berkhotbah atau mau jadi pemimpin pujian, pemain musik, apa, tidak usah. Tuhan suruh saudara angkat kursi, saudara angkat. Karena upahnya sama. Tapi kita sering mau pilih-pilih. Kita mau yang wow gitu loh. Yang hebat gitu loh. Padahal Tuhan tidak minta. Lakukan pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Pekerjaan baik. Apa yang Tuhan suruh. Mari saudara. Biar hari ini kita ingat kematian Yesus. Saudara, belum ada orang di dunia yang mau mati buat saudara dan saya. Ya. Tidak ada. Belum ada. Suami istri juga. Tidak ada sehidup semati satu mati satu ikut mati. Tidak ada saudara. Itu cuma gombal. Satu mati satu kawin lagi kan. Ya kebanyakan. Ya. Jadi dengan Tuhan jangan kita gombal saudara. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan melihat jauh sebelum kita tahu apa yang akan terjadi. Sebelum saya tahu di umur saya sampai kapan, di umur 85 keadaan saya bagaimana, saya tidak tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sampai seberapa jauh di ujung-ujung. Tuhan tahu. Saya akan tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dan tunduk kepada Tuhan, taat. Saya tidak tahu, Tuhan tahu. Kemarin saya tulis ada sedikit WhatsApp sama Cici, ya. Dia cerita sesuatu terus dia bilang jangan kasih tahu orang sebab ini orang yang kasih tahu dia katanya tidak boleh kasih tahu orang.
repot itu, ya kan? Repot. Jadi saya bilang, kalau orang itu sudah bilang, Cik jangan kasih tahu saya, ya mestinya jangan kasih tahu. Tetapi oke, Cik sudah kasih tahu, saya berterima kasih, saya tulis WhatsApp. Saya berterima kasih untuk kepercayaan Cik. Dan saya berjanji saya tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Karena saya sudah umur sekian, saya lagi minta Tuhan persiapkan hidup saya sampai saya pulang. Dan saya mau pulang di dalam damai dengan Tuhan. Saya datang ke dunia, Tuhan panggil kita orang semua ini untuk menjadi pendamai. Bukan penghasut, pengacau, pemecah belah. Ya, ingat baik saudara, pendamai. Di mana ada kekacauan kita bikin damai. Ya, jadi jangan kita yang create lagi problem. Ya, pergi kasih tahu orang lagi. Ya, sini sana. Saudara bisa belajar. Hidup sampai umur begini, oke, yang paling saya menikmati yaitu di usia yang lanjut. Makin tua, makin umur, makin tua, makin tunduk kepada Tuhan, makin mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di situ ada kenikmatan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, saudara, tidak akan kita. Orang bikin apapun, saudara, nanti saksikan buktinya. Saya tidak akan mau membalas, tidak akan cari perkara. Oke, tidak mungkin, tidak boleh. Tidak boleh ada musuh, tidak boleh. Tidak boleh marah-marah orang, saudara. Tidak boleh bentak-bentak orang. Menegur boleh. Karena untuk kebenaran dalam kasih. Tapi untuk marah-marah, tidak. Kita persiapkan supaya kita sampai sana dengan baik. Ya. Apapun yang terjadi, saudara. Oh, mobil ditabrak orang pun tidak menjadi soal. Karena itu mobil punya siapa? Punya saya. Semua yang kita punya siapa? Nah, itu mulutnya ngomong, mestinya hatinya betul-betul bisa terima, bisa mengaku. Rumah saya bukan rumah saya tuh, titipan Tuhan. Mobil saya itu bukan mobil saya, titipan Tuhan. Semua yang saya punya titipan Tuhan. Suami, anak, semua teman-teman, titipan Tuhan buat saya. Kalau saudara bisa sampai demikian, saudara akan terhibur apapun yang terjadi, ya, dan ucap syukur tetap. Karena segala sesuatu saya katakan, baik apa buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah punya rancangan buruk. Tuhan selalu punya rencana yang baik. Pasti di balik semua itu, ya, Tuhan mau sesuatu yang baik keluar dari kita. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oh ya. Kebaikan apa? Bukan mau tunggu lotre, oke, menang lotre atau dapat rumah atau dapat mobil baru atau apa, bukan. Tuhan bentuk kita terus sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, baru kita layak masuk ke sana. Kita yang masih hidup, oke, terus berjuang sampai waktu kita pulang. Tuhan terima kita. Sabarlah, anakku. Ya. Oke. Nah, slide yang ke-6. Ini perkataan yang ketiga, saudara, ya. Saya cari dari Lukas ini. Perkataan ini yang terakhir, perkataan Yesus yang terakhir. Ini kira-kira jam 3. Jam 3 siang hari. Saudara, tadi kita sudah baca. Yesus itu disalibkan jam 9 pagi. Sampai jam 12 itu terus itu kegelapan terjadi. Saudara, itu satu keajaiban yang luar biasa. Siang bolong, jam 12 siang bisa gelap gulita semua. Sampai pagi. Sampai jam 3. Sampai Yesus mati. Saudara baca, tadi kita baca kan, gelap toh. Gelap gulita, saudara. Kalau saudara pulang baca lagi yang tadi Lukas 23 ayat 32 sampai 48. Baca lagi, saudara. Jadi, oke. Lukas pasal 23 ayat 46. Ini perkataan Yesus di atas kayu salib yang terakhir. Dia katakan begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, saudara. Dalam kesakitan, saya heran. Kenapa suara nyaring, saudara?
Nanti saudara pulang tanya, sudah sakit begitu dia bisa dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, bisakah saudara? Kalau besok-besok saudara, kalau sudah mau, sudah sampai waktu saudara, sudah daripada saudara menderita, ya, saudara, maka saya janji anak saya, oke saya kasih. Kalau mama sampai saatnya sudah mesti pulang, ya, let me go. Tidak usah bawa lari sampai luar negeri sana, tidak usah bawa lari ke sini ke sana, ya kan? Tidak usah pasang selang segala macam, tidak usah pasang ini apa itu, jam-jam itu, tidak usah. Ya, let me go. Izinkan Tuhan, oke, yang bekerja melakukan. Itu sudah bikin surat. Saya bikin surat di solicitor buat anak saya. That don't do anything. Ya. Saudara mau perpanjang hidup ini mau apa? Mari kita belajar, kasih tahu Bapa, ya kan? Dia bilang tadi, bilang apa? Bapakku serahkan, oke? Apa dia bilang apa tadi? Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Ya, puji Tuhan ya. Tapi jarang ada orang mau. Doakan dong, saya sakit mau minta sembuh, mau minta sembuh. Saudara tentu pikir saya itu nyentrik ya. Waktu berapa tahun, 2 tahun lalu ya. Ya kan, saya sakit. Saya tidak sakit. Tapi ketahuan saya mesti dioperasi toh. Tapi saya tidak mau bilang saudara, tidak usah doakan supaya Tuhan sembuhkan Tante Jasmine, Tuhan sembuhkan Tante Jasmine. Anak-anak, saudara juga pelayanan, saya bilang tidak usah. Ucap syukur sama Tuhan untuk hidup Tante Jasmine yang sampai dengan saat yang mana Tuhan mau. Ya, biar tetap kuat sampai kalau mesti pulang pun tetap percaya dan berserah. Jadi tidak usah repot-repot lari sini lari sana, nanti datang ambulans nyium. Ya, sampai di sana pun tidak ada. Tapi mari kalau kita bisa, ya, kalau rasa sudah, pokoknya kepadamu Tuhan, ya Bapa, ku serahkan nyawaku. Karena hidup ini bukan milik kita lagi. Firman Tuhan katakan kita sudah dibayar, sudah dibeli. Jadi kita ini milik siapa? Yang membayar. Ya milik Tuhan yang membayar, menebus kita dengan lunas. Oke. Jadi kita milik Tuhan dan firman Tuhan katakan kalau kita milik Tuhan jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi hidup kita ini milik Tuhan, kita ini milik sesama kita. Jadi hidup saya untuk saudara semua. Saya mau melayani Tuhan, saya melayani saudara, bukan saya datang cari Tuhan di mana untuk melayani. Karena Tuhan bilang kasih air 1 cangkir saja kepada orang yang hina ini. Engkau sudah memberikan kepadaku. Yes. Saudara berkunjung orang di rumah sakit, ada orang sakit. Tuhan bilang, engkau berkunjung aku. Saudara kasih baju kepada orang yang tidak punya baju. Beri kepada Tuhan. Saudara kasih tumpangan kepada orang yang tidak punya tempat tinggal. Saudara berikan kepada Tuhan. Apapun yang saudara perbuat, kecil atau besar, sekecil apapun, saudara sadar selalu bahwa saudara lakukan ini kepada Tuhan. Makanya saya katakan, saya bilang, menantu tidak hadir hari ini. Jadi saya bilang kepada anak saya Peggy, Mama sadar, kalau kita tolong orang, melakukan sesuatu buat orang, jangan mengomel. Kadang suka mengomel toh, Mama. Kita mau lakukan buat Tuhan Yesus. Kalau kita mengomel berarti kita mengomel Tuhan Yesus. Yes, tapi kita sering tidak sadar. Ngomel, ya kan. Ini orang bikin repot saja, minta tolong terus, minta tolong antar sini, minta tolong antar sana. No. Saya bilang menantu saya, Mama lakukan untuk Tuhan. Tak akan mengomel. Ternyata saya lakukan sungguh-sungguh. Karena saya pikir orang heran, masa mertua udah tua antar menantu pergi kerja, jemput kerja. Sekarang kasihan, dia mobil tidak ada, jadi dia harus naik bus. Ya, bukan sengaja, saudara. Tapi saudara mengerti maksud saya? Berbuat apa saja, ingat itu, jangan ngomel. Dulu sekali saya pernah ngomel, tiap kali saya masak, saya masak. Di belanja, saya buang ayamnya di bawah, terus
Dulu, ini cerita dulu bukan sekarang. Saudara, bertobatnya masih belum matang ya. Bertobatnya masih begitu saudara. Makanya saudara mesti bertumbuh terus. Kita ini bertumbuh saudara. Bukan bilang saudara bertobat terus saudara sudah instan jadi hebat begitu. Nah, bertumbuh, bertobat, bikin salah, bertobat, bikin lagi ini, bertobat terus minta pimpinan Tuhan Roh Kudus. Oke. Jadi saya begitu buang. Itu dalam hati itu, tidak ada yang ngomong. Dalam hati bilang begini. Oke, ini dalam hati timbul sendiri. Oke, tidak mau melayani? Boleh. Nanti kasih duduk di kursi roda. Biar dilayani orang. Kaget saya datang itu dalam pikiran saya kaget sendiri. Minta ampun Tuhan cepat-cepat. Sejak itu tidak berani ngomel. Kadang-kadang kita begitu. Little me. Little me. Oke. Money no up. Kita manusia ini terlalu apa ya kalau saya bilang cepat berubah. Manusia ini tak bisa stabil gitu loh. Kecuali Tuhan Roh Kudus pegang kita keras-keras, bukan keras ya jahat. Pokoknya dikuasai benar-benar. Mungkin makanya setiap saat kita minta Tuhan tolong, minta Tuhan pimpin. Kalau tidak kita nyeleweng, bisa pokoknya menyimpang ke sana kemari. Oke? Nah, oke. Sudah sampai di mana kita? Begitu. Oke. Jadi sudah. Matius pasal 27 ayat 45-46 mungkin saya tidak ada di situ tadi. Oke. Oke, tunggu dulu. Dia bilang begini. Oke, sudah tidak usah saya tadi sudah saya katakan itu. Nah, Yohanes pasal 10 ayat 18. Tidak seorang pun, oke, ada slide di situ yang slide ke-7. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu bukan dibunuh mati, oke? Dia sendiri yang serahkan nyawanya. Makanya dikatakan, oke? Tidak ada orang yang bisa ambil nyawanya. Tidak ada. Dia yang serahkan kepada Yesus. Jadi kita tidak perlu mesti benci itu orang-orang, ya, orang-orang yang berbuat jahat itu, ya kan, kita musuh, kita nggak mau, pokoknya tidak perlu, karena Tuhan sendiri yang memberikan nyawa. Tidak ada orang yang berkuasa ambil nyawa, ya. Nyawa saudara dan saya pun saudara percaya hanya Tuhan yang berkuasa ambil. Siapa sih yang bisa ambil nyawa saya, nyawa saudara? Tidak ada saudara, oke? Hanya Tuhan. Makanya berserah kepada Tuhan. Kalau memang sudah sekarat, saudara tidak usah bergumul mempertahankan. Saudara tetap ada di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap saudara memuliakan Tuhan, dan saudara kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Itu. Oke. Yesus yang menanggung dosa kita. Yesus mati di atas kayu salib, dia mati, dia yang rela. Dia harus mati karena orang yang berdosa harus dihukum mati, digantung. Orang yang bersalah, yang berdosa kan hukuman di zaman itu harus mati. Jadi Yesus juga menerima hukuman. Dia bilang, slide yang ke-8 itu dia bilang, Yesus menanggung dosa kita. Oke. Yesaya pasal 53 ayat 33 sampai dengan ke-4 saya bacakan, saudara dengar baik-baik ya saya ini. Luar biasa saudara dengar dan kita periksa diri kita taruhkan ini diri kita ada di dalam situ. Yesus dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi ayat keempat, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, jadi Yesus disiksa,
dia menderita, saudara ingat baik-baik. Oke. Itu karena kita. Firman Tuhan katakan karena kita. Jadi bukan karena siapa-siapa. Bukan karena Yesus. Karena kita. Saudara dan saya. Kalau saudara pandang salib saudara, tiap kali saudara salibnya. Saudara lihat di atas salib itu. Saudara, dosa kita itu yang ada semua di atas. Semestinya kita yang ada di atas. Tapi Yesus menggantikan kita. Rela. Digantung. Menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Saya lihat yang ke-9. Yesus mati untuk kita. Yesaya tetap 53. Saya baca ayat 5 dan ke-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus di atas salib bukan karena pemimpin-pemimpin Yahudi. Bukan karena prajurit-prajurit itu yang seret dia. Oke? Yesus harus naik di atas kayu salib mati karena dosa saudara dan saya. Kejahatan saudara dan saya. Semua apa yang kita punya kejahatan. Ya, dia tanggung semua. Jadi saudara ingat baik-baik. Kita tidak ada bisa rasa bangga, rasa hebat kalau kita diselamatkan. Kita cuma bisa rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau Yesus rela mati buat kita. Dan kita lihat lagi ayat yang ke-10. Jadi ada pertukaran di atas kayu salib itu. Ya seharusnya kita yang ada di situ. Tetapi Yesus yang ada di situ. Dan dia sakit, dia menderita, dia dicambuk supaya kita ini sembuh. Ya, dia mati tanggung semua supaya kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21 ayat yang terakhir. Biar saudara senang ayat terakhir. Oke, 2 Korintus 5:21 dia bilang, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah tujuannya. Ya, sampai Yesus di atas kayu salib. Ingat baik-baik, saudara. Jadi kita perlu setiap saat koreksi diri kita. Ya, supaya kita tahu. Kalau kita menyakiti orang, berarti kita menyakiti Tuhan Yesus juga. Jadi kita bukan bilang kita harus sebaik-baik sampai bagaimana bergumul. Kita sudah dapat keselamatan itu, saudara. Tetapi marilah kita yakin dan percaya. Ya, kalau kita sudah ditebus, kita harus sudah diubahkan. Kita tidak bisa sama seperti yang dulu. Yang lalu sudah tidak ada, yang baru sudah datang. Sifat-sifat yang lama sudah mati waktu saudara dibaptis juga itu. Kita katakan bahwa saudara dikubur, sifat-sifat saudara yang lama sudah. Bukan saudara mandi bersih, tapi itu lambang. Ya, segala kenajisan sudah dicuci bersih. Dan saudara keluar, hidup yang baru. Hidup bersama Yesus. Jangan mau jadi orang Kristen yang dia bilang masih berdosa. Om John bilang begini, ada Kristen yang basah, ada Kristen yang kering. Ya, jadi saudara mau yang mana? Saudara mau yang mana? Kristen yang sudah ditebuskan, oke? Kristen yang sehat, yang bukan Kristen yang baru keluar dari air saja, cuma kelihatan ada basah, tetapi masih tetap hidup dalam dosa. Saudara, mari saya maafkan ya kalau saya mau tegur. Kalau saudara masih ragu-ragu dengan Tuhan. Saudara hidup masih tidak usahakan. Saudara, kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak luput dari kejatuhan. Tetapi kita selalu datang ke Tuhan dan mengaku dan minta pertolongan Tuhan. Kita jangan let go begitu saja. Terus Pak angkat dada. Sepertinya kita orang benar. Ya. Kita
kita semua masih banyak salah. Dan saudara, kita koreksi hidup kita bukan supaya kita bikin kita sedih atau bagaimana, tapi kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunan, mohon pertolongan, mohon pimpinan Tuhan bawa kita ke jalan mana yang Tuhan mau, supaya sampai waktunya kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara yang mungkin saya tidak suruh saudara bangun berdiri atau saudara maju ke depan atau apa. Tapi saya mau bilang, kalau saudara yang masih ragu-ragu dengan Tuhan, ya, saudara hari ini, saat ini, saudara bisa ngomong kepada Tuhan supaya saudara mau terima Tuhan sungguh-sungguh. Saudara yang mungkin ada dalam masalah problem yang bikin saudara sudah hilang percaya, jauh dari Tuhan, ya. Saudara saat ini, saudara hari ini, saat ini, saudara bisa datang kepada Tuhan. Dan saudara bisa mohon pertolongan Tuhan. Saudara yang masih belum percaya seperti penjahat di sebelah. Yang menghujat Tuhan, yang tidak peduli tentang Tuhan. Saudara perlu juga cari Tuhan. Karena keselamatan hanya di dalam Tuhan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih. Bapa, pesanmu sudah disampaikan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba juga manusia berdosa. Kami manusia yang masih banyak kekurangan. Tapi Tuhan, kami mohon Roh Kudus, Engkau menilik setiap satu persatu yang ada di dalam ruangan ini. Biar Tuhan Engkau datang menjamah mereka. Engkau datang Tuhan menyatakan dirimu. Engkau merangkul mereka yang butuh rangkulan-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau berbisik-bisik terus di dalam hati mereka satu persatu. Apa yang harus mereka lakukan. Apa yang Tuhan mau daripada mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami manusia tidak dapat merubah manusia. Tapi Tuhan, Engkau dapat Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Dan Tuhan sendiri yang dapat merubah. Dan Tuhan dapat menolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih untuk hari ini kami dapat memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, bukan hari ini saja, bukan setahun sekali kami memperingati. Tapi biar setiap hari Roh Kudus Engkau ingatkan kepada kami akan pengorbanan-Mu dan keselamatan kami yang kami terima dengan cuma-cuma. Tuhan, kami tidak mau jadi orang cuma Kristen-Kristenan. Kami tidak mau jadi orang yang hanya datang ke gereja. Tapi kami mau jadi orang-orang anak-anak-Mu yang sungguh percaya kepadamu dan berguna bagi kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan, apa yang Tuhan mau kami kerjakan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, katakan Tuhan sudah persiapkan dari semulanya. Kadang-kadang kami tidak sadar, kami tidak mengerti. Tapi Roh Kudus Engkau kuasai setiap daripada kami dan nyatakan kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Sehingga kami tidak mencari keinginan kami sendiri, kami tidak mau kemauan kami sendiri. Kami tidak mau mencari pujian atau ketenaran dan apapun. Tapi kami mau mencari sesuatu yang bisa menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Engkau tolong setiap daripada kami. Berbicara terus kepada setiap kami. Hamba serahkan semua kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah mendengar penderitaan-Mu. Sebenarnya kami yang harus menderita. Tapi Engkau menanggung semua itu untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak habis-habisnya rasa syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan yang layak menerima semuanya. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.